Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelis Robiawati dari kelas IFJ. NPM saya 2242812. Di sini saya mau jelasin tentang materi isomorfis. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau bahas dulu tentang isomorfis. Pengenalan dulu mungkin ya. Nah, pada bagian ini kita akan membuat hubungan mendasar antara ruang vektor berdimensi hingga nyata dan ruang Claude Rn. Koneksi ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi memiliki aplikasi praktis yang memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan vektor dalam ruang vektor umumnya dengan bekerja dengan vektor Rn. Nah, untuk menunjukkan bahwa jika T sama dengan V dan W adalah isomorfisme, maka T min 1 sama dengan W dan V juga merupakan isomorfisme. Oleh karena itu, kita biasanya akan mengatakan bahwa V dan W adalah isomorfik dan bahwa T adalah isomorfisme antara V dan W. Kata isomorfik berasal dari kata Yunani iso, yang berarti identik, dan morfel, yang berarti bentuk. Terminologi ini tetapi karena seperti yang ada kita jelaskan sekarang, ruang vektor isomorfik memiliki bentuk aljabar yang sama meskipun dapat terdiri dari jenis objek yang berbeda. Sebagai contoh, diagram berikut mengilustrasikan isomorfisme antara V2 dan R3. Nah, transformasi linear T sama dengan V dan W bahwa keduanya disebut isomorfisme dan W dikatakan isomorfik terhadap V. Contohnya, C0 plus C1X plus C2X pangkat 2 tanda panah T ke kanan itu dikatakan isomorfisme. Nah, kalau C0, C1, C2 tanda panah T min 1 itu dikatakan isomorfik. Nah, K C0 plus C1X plus C2X pangkat 2 tanda panah T itu juga dikatakan isomorfisme. Kalau K C0 C1 C2 tanda panah T min 1 itu dikatakan isomorfik. Nah, K C0 plus K C1X plus K C2X pangkat 2 tanda panah T itu dikatakan isomorfisme juga. Nah, kalau K C0 KC1, KC2, tanda panah T-1 itu juga dikatakan isomorfik. Nah, yang bawahnya C0 plus C1X plus C2X pangkat 2 plus D0 plus D1X plus D2X pangkat 2 tanda panah T ke kanan itu juga dikatakan isomorfisme. Nah, kalau C0, C1, C2 plus D0, D1, D2 tanda panah T min 1 itu juga dikatakan isomorfik. Nah, yang ini C0 plus D0 plus C1 plus D1X plus C2 plus D2 X pangkat 2 tanda panah T ke kanan juga dikatakan isomorfisme. Nah, kalau C0 plus D0 C1 plus D1 C2 tanda plus D2 tanda panah T-1 juga itu dikatakan isomorfik. Nah, teorema berikut yang merupakan salah satu hasil paling mendasar dalam aljabar linear mengungkapkan pentingnya ruang vektor Rn secara fundamental. Teorema 8.3.1 setiap ruang vektor real n dimensi A biarkan F menjadi ruang vektor n dimensi nyata untuk membuktikan bahwa V isomorfik terhadap Rn. Kita harus mencari transformasi linear T sama dengan V dan Rn yang 1 ke 1 dan untuk tujuan ini biarkan adalah isomorfik terhadap Rn. S sama dengan V1, V2 dan Vnq sama dengan K1, V1 plus K2, V2 plus Kn Fn. Tu sama dengan US sama dengan K1, K2, dan Kn. U sama dengan K1, V1 plus K2, V2
plus KN Fn. Dan F sama dengan D1 V1 plus D2 V2 plus Dn Fn. T Cu sama dengan T CK1 V1 plus CK2 V2 plus CKN Fn. Nah, CK1, CK2, CKN. Nah, CK1, CK2, dan CKN. Hasilnya CTU. Nah, TU plus V sama dengan T K1 plus D1 V1 plus K2 plus D2 V2 plus KN plus DN Fn. Nah, K1 plus D1 K2 plus D2 KN plus DN. K1 K2 KN plus D1 D2 DN. Hasilnya TU plus TV yang menunjukkan bahwa T linier. Untuk menunjukkan bahwa T adalah 1:1, kita harus menunjukkan bahwa jika U dan V adalah vektor yang berbeda di V, maka bayangan keduanya di Rn juga berbeda. Tetapi jika U tidak sama dengan V, dan jika representasi dan vektor-vektor ini adalah bentuk vektor-vektor basis adalah seperti pada 3, maka kita harus memiliki tidak sama dengan di setidaknya untuk 1i. Jadi, TU sama dengan K1, K2, KN sama dengan D1, D2, dan DN sama dengan T, V. W sama dengan K1, K2, dan KN. U sama dengan K1, V1, plus K2, V2, plus KN, Fn. Sementara teorema 8.3.1 memberitahu kita secara umum bahwa setiap ruang vektor n dimensi adalah isomorfik terhadap Rn. Rumus 2 adalah pembuktiannya memberitahu kita secara mencari isomorfisme. Jika S sama dengan V1, V2, dan Vn adalah basis untuk ruang vektor V, maka vektor koordinat U tanda panah T ke US adalah isomorfisme antara V dan Rn. Contoh A0 plus A1X plus AN min 1X N min 1 tanda panah T A0 A1 AN min 1. Contoh kedua AB CD tanda panah T A B CD mendefinisikan isomorfisme antara M22 dan R4. Ini adalah kasus khusus dari isomorfisme yang memetakan matriks M kali N ke dalam vektor koordinatnya. Kami menyebutkan isomorfisme alami antara M, N, dan R, Mn. Ingat bahwa vektor koordinat bergantung pada urutan daftar vektor basis. Jadi, teorema 8.3.2 sebenarnya menjelaskan banyak memungkinkan isomorfisme 1 untuk setiap n. Urutan yang memungkinkan di mana vektor basis dapat dicantumkan. Teorema 8.3.2 U tanda panah TUS contoh 01, 00, 00, 20, 00, 03. Nah, A0, A1, A2, A3 sama dengan A1, 2A, 2, 3A3. Nah, contoh yang kedua, D, Dx, 2 plus
X plus 4X pangkat 2 min X pangkat 3 sama dengan 1 plus 8X min 3 pangkat 2. Nah, ini hasilnya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Nah, 2, 1, 4 min 1 sama dengan 1, 8 min 3. Selanjutnya pengerjaan dengan isomorfisme. Contohnya P1 sama dengan 1 plus 2X min 3X pangkat 2 plus 4X pangkat 3 plus X pangkat 5. Yang kedua P2 sama dengan 1 plus 3X min 4X pangkat 2 plus 6X pangkat 3 plus 5X pangkat 4 plus 4X pangkat 5. Yang ketiga, P3 sama dengan 3 plus 8X min 11X pangkat 2, 16X pangkat 3, plus 10X pangkat 4, plus 9X pangkat 5. Nah, di sini juga udah dijelasin, gunakan isomorfisme natural antara P5 dan R6 untuk menentukan apakah berikut ini polinomial bebas linier. Nah, yang ini A sama dengan 1, 1, 3, 2, 3, 8, min 3, min 4, min 11, 4, 6, 16, 0, 5, 10, 1, 4, 9. Nah, yang R sama dengan 1, 0, 0, 2, 1, 0, min 3, min 1, 0, 4, 2, 0, 0, 5, 0, 1, 3, 0. Nah, dalam kasus di mana V adalah ruang hasil kali dalam N dimensi nyata, baik V maupun Rn memiliki, selain struktur aljabarnya, struktur geometris yang muncul dari hasil kali dalamnya masing-masing. Dengan demikian, masuk akal untuk menanyakan apakah ada isomorfisme dari V ke Rn yang mempertahankan struktur geometris dan juga struktur aljabar. Sebagai contoh, kita ingin vektor ortogonal di V memiliki pasangan ortogonal di Rn, dan kita ingin himpunan ortonormal di V agar sesuai dengan himpunan ortonormal di Rn. Nah, teorema 8.3.3 dapat dilihat pada contoh 1 bahwa peta koordinat A0 plus A1X plus AN min 1X pangkat N min 1 tanda panah T A0 A1 AN min 1. Nah, selanjutnya P sama dengan A0 plus A1X plus AN min 1X pangkat min 1 dan Q sama dengan B0 plus B1X plus BN min 1X pangkat N min 1. Selanjutnya VQ sama dengan A0 B0 plus A1 B1 plus AN min 1 BN min 1. Hasilnya A0 A1 AN min 1 dan B0 B1 dan BN min 1. Nah, sehubungan dengan basis standar untuk Vn-1 adalah isomorfisme antara Vn-1 dan Rn. Namun, basis standar adalah ortonormal terhadap produk dalam standar pada Vn-1. Lihat contoh 3 dari bagian 6.3, sehingga T sebenarnya adalah isomorfisme ruang hasil kali dalam terhadap produk dalam standar pada Vn-1 dan produk dalam koordinat pada Rn. Untuk membuktikannya, ingat dari contoh 7 bagian 6.1 bahwa produk dalam standar pada Vn-1 adalah dua vektor. Teorema 8.3.3. Misalkan Rn adalah ruang vektor dari N tutorial dalam bentuk yang dibatasi koma. Misalkan Mn adalah ruang vektor dari matriks real N kali 1. Misalkan Rn memiliki hasil kali dalam koordinat U, V sama dengan U dan V. Dan misalkan Mn memiliki hasil kali dalam U, V sama dengan U di V, di mana U dan V dinyatakan dalam bentuk koma. Pemetaan T sama dengan Rn dan Mn didefinisikan oleh contoh. V
V1, V2, Vn, tanda panah T, V1, V2, dan Vn adalah isomorfisme ruang hasil kali dalam. Jadi, perbedaan antara ruang hasil kali dalam Rn dan ruang hasil kali dalam Mn pada dasarnya oleh notasi. Sebuah fakta yang telah kita gunakan berkali-kali dalam teks ini. Sekian dari saya untuk presentasinya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.